sukacita. Mari sama-sama kita baca doa-doa dimulai. Di sini, sebelum Umi melanjutkan atau memulai pelajaran kita pagi hari ini, Umi akan mengabsen anak-anak Umi. Ada yang sakit teman kita? Ya, ya. Di sini Umi akan mengabsen mulai dari Sinta Ambarwati, Wawa, Silvi, Siti Aisyah, Muhammad Patang, Putri, Jira, Silpa, Alicia, Adisti. Iya, terima kasih buat anak Umi. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Umi. Iya. Hari ini kita akan belajar PAI mengenai kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Yang mana Nabi Muhammad datang ke kota Madinah pada saat itu untuk membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita semangat anak-anak Umi. Semangat Umi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, mari kita terlebih dahulu bergembira menyemangatkan diri. Kita membuat ice cream. Baiklah anak-anak Umi, kita ice breaking terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu sejarah ini ya anak Umi ya. 1, 2, 3. Angkat tangan ya di atas. Yang semangat anak Umi. Masuk terakhir untuk umat Islam, Muhammad melakukan hijrah ke kota seberang Madinah bersama para sahabat dari kota Mekah membangun kota Madinah.
Masjid Nabawi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang mempersatukan umat. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu adalah yang membuat kerukunan di kota Madinah. Di sini Umi akan memutarkan sebuah video yang mana nanti kalian akan melihat, mendengar, dan mengamati serta memahami apa yang ada isi di dalam video tersebut. Baiklah anak-anak Umi, sebelum Umi memutarkannya, terlebih dahulu duduk yang manis ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum Muhajirin dan kaum Ansor bahu-membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah peristiwa ini, penghitungan tahun kenabian diganti dengan istilah tahun Hijriah. Kelak pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun hijrahnya Rasulullah menjadi awal penghitungan kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sholat di mana saja asalkan tempat tersebut terhindar dari najis, maka sah digunakan sebagai tempat sholat. Bahkan Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kandang kambing, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 184. Rasulullah pernah bersabda, "Silakan sholat di kandang kambing, karena di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan." Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, Rasulullah berkeinginan untuk membangun sebuah masjid yang memiliki banyak fungsi, jadi tidak terbatas sebagai tempat sholat. Namun, masjid tersebut bisa digunakan sebagai markas dakwah Islam di Madinah. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta yang dikendarai oleh Rasulullah menunjukkan lokasi tempat pembangunan Masjid Nabawi. Unta tersebut berhenti tepat di depan pekarangan rumah Abu Ayyub. Kemudian Rasulullah mencari pemilik tanah lokasi akan dibangunnya Masjid Nabawi. Ternyata tanah tersebut milik Suhail dan Sahil, 2 anak yatim yang dirawat oleh As'ad bin Zurarah. "Apakah kalian berdua pemilik tanah ini? Aku ingin membelinya untuk lokasi pembangunan masjid." Anda tidak perlu membelinya, wahai Rasul. Kami akan memberikan tanah ini kepada Anda dengan senang hati. Kali ini Rasulullah menolak hadiah yang diberikan kepada beliau. Hal ini dikarenakan Rasulullah ingin beramal menggunakan harta yang beliau miliki. "Maaf sekali, kali ini aku tidak bisa menerima hadiah dari kalian." Setelah mencapai kesepakatan harga antar kedua belah pihak, akhirnya tanah milik Suhail dan Sahil resmi dibeli oleh Rasulullah. Sebelumnya tanah tersebut biasa digunakan sebagai tempat mengeringkan kurma. Keesokan harinya, Rasulullah memulai proses pembangunan masjid. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meratakan tanah dengan menebang pohon kurma, lalu memindahkan kuburan tua milik kaum musyrikin yang terletak di dekat lokasi pembangunan masjid. "Wahai sahabatku, alangkah baiknya jika pepohonan kurma ini ditebang, lalu kuburan tua itu dipindahkan ke tempat lain. Kita membutuhkan tanah yang luas untuk membangun masjid." "Baik, wahai Rasul, akan segera kami bereskan semuanya."
Selama proses pembangunan, Rasulullah turun langsung ke lapangan. Beliau membantu para pekerja dengan mengangkat bebatuan yang dijadikan fondasi masjid. Para sahabat yang menyadari perbuatan Rasulullah tersebut segera menghentikan beliau, namun beliau tetap bersikeras untuk membantu. Tidak jauh dari lokasi pembangunan, beberapa pekerja tampak ada yang lesu dan tidak bersemangat. Hai kawan, lihat yang dilakukan Rasulullah itu. Aku sungguh merasa malu pada diriku sendiri sekarang. Jika hanya duduk dan melihat, sedangkan Rasulullah terus bekerja, kita benar-benar telah berbuat zalim. Baiklah, mari kita kumpulkan semangat lagi untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ayo, semangat! Mereka mulai bersyair untuk menambah semangat dalam bekerja. Rasulullah juga terus memompa semangat para pekerja jika semangat mereka mulai mengendur. Sesungguhnya, pikulan orang-orang yang bersusah payah dalam membangun masjid lebih baik dari pikulan orang-orang yang membawa kurma dari Khaybar. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan akhirat. Maka, berikan rahmat dan ampunan bagi kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Seorang sahabat bernama Amr bin Yasir menarik perhatian beliau. Ia terlihat bekerja lebih keras dari Allah yang membangunkan untuknya rumah di surga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anak Umi, kita telah melihat video dari kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Jadi di sini Umi ada pertanyaan buat anak-anak Umi. Apakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya di kota Madinah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silpa? Iya, silakan. Iya, pas tepuk tangan. Alhamdulillah, berarti anak-anak Umi memperhatikan video yang Umi tayangkan tadi. Sebelum Umi membagikan soal RKPD-nya, kita akan membuat ada sebuah tontonan video PowerPoint. Tapi sebelum itu Umi akan membagikan RKPD untuk anak-anak Umi yang akan diselesaikan. Ini kelompok A. Ini kelompok ya. Di sini Umi akan memperlihatkan PPT kemana nanti anak-anak Umi akan melihatnya. Membangun masjid, peletakan batu pertama, Nabi SAW membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah. Yang kedua, membajak dan meratakan tanah bersama-sama, gotong royong, mendirikan tiang serta atap sembari membaca takbir dan doa. Itulah yang dilakukan mereka. Fungsi masjid, salat berjamaah, sekolah pertama bagi anak-anak dan orang dewasa, balai pertemuan untuk musyawarah warga. Selanjutnya, menjalin ukhuwah. Nabi SAW adalah menjalin ukhuwah pembagian tempat tinggal, yang mana Nabi SAW mengundang Muhajir dan Ansor saling tinggal berdekatan sehingga cepat terjalin persahabatan.
Perjanjian muakhad, persaudaraan antara seorang muhajirin dengan seorang ansor, saling membantu kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, kegiatan bersama, sholat, makan, dan diskusi keagamaan di masjid mengeratkan ikatan hati persaudaraan. Baiklah anak-anak Umi, ada 3 tadi yang PPT yang Umi putarkan. Dan kita lanjutkan buat anak-anak Umi yang telah ada lembar jawaban LKPD-nya. Umi mohon kepada anak-anak agar berdiskusi selama 9 menit. Bisa anak-anak Umi? Bisa, Umi. Ya, sekarang silakan diskusikan bersama teman-temanmu. Siap, Nak? Bisa, Umi. Cepat sekali anak-anak Umi, Nak. Iya, Berarti sudah memahaminya semua. Sudah, Umi. Alhamdulillah. Umi sangat senang. Jadi di sini setelah anak-anak Umi mengerjakan LKPD-nya, Umi akan meminta dari kelompok A, B, dan C untuk menampilkan presentasinya ke depan kelas. Tidak aja. Ini 1 orang ya. 1 orang dari kelompok A, B, dan C. Udah siap anak-anak Umi? Sudah, Umi. Iya. Sekarang akan Umi panggil dari kelompok A. Apa yang telah dijawab dengan soal yang Umi berikan. Udah siap? Sudah, Umi. Ya, dipersilakan kelompok A maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya adalah langkah-langkah apa yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk membangun masjid secara gotong royong? Jawabannya adalah mengajak seluruh sahabat untuk bergotong royong membangun masjid. Bagaimana langkah-langkah tersebut mempersaudarakan umat? Jawabannya adalah menyatukan muhajirin dan ansor dalam satu tujuan sehingga terjalin persaudaraan. Berdasarkan video tersebut, sebutkan 1 contoh kalimat ajakan yang bisa menggalang kerukunan. Jawabannya adalah, ayo kita membangun masjid bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok A. Anak Umi ternyata memahaminya semua ya. Nah, kita lanjut ke kelompok B. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B menyampaikan apa yang sudah berdiskusi. Soalnya berdasarkan gambar yang diberikan terdapat jawabannya kaum muhajirin dan kaum ansar sedang bergotong royong mengaliri pembagi dan menyusun bata untuk membangun dinding Masjid Nabawi. Pembangunan masjid tersebut dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, kasih aplaus untuk teman kita. Sudah memahami dan pintar-pintar sekali anak Umi.
Umi ya. Kita lanjut ke kelompok C. Silakan kelompok C. Oh, mereka maju bertiga ya. Pintar sekali anak Umi. Ayo, semangat anak Umi. Ayo, Kami silakan. dari kelompok C akan mempraktikkan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mereka sedang membangun sebuah masjid. Pintar sekali anak Umi. Kasih tepuk tangan. Ini kali praktik yang kami pelajari, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak Umi. Anak-anak Umi ini sepertinya sudah memahami dan semangat sekali. Bagaimana? Anak-anak Umi semangat? Semangat Umi. Sudah paham? Paham Umi. Ya, terima kasih. Di sini Umi akan kita buat semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Nah, baiklah anak-anak Umi. Anak-anak Umi udah memaham, udah ada yang paham. Sudah Umi. Anak-anak Umi udah paham. Sudah Umi. Kalau begitu, Umi akan memberikan pertanyaan. Mengapa waktu zaman Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, kenapa boleh sholat di kandang kambing? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba Silpa. Bisa? Silvi? Karena tidak bernajis. Iya, kasih tepuk tangan. Kenapa kita boleh sholat di kandang kambing? Karena hati kita yang membuat itu bersih. Yang dibahas bukan masalah najisnya, tapi hati kita. Dan di sini anak-anak Umi, ada lagi yang kurang mengerti? Anak-anak Umi, boleh bertanya. Mengapa pohon kurma dijadikan yang buat masjid? Iya, baik sekali pertanyaan. Umi jawab dengan sederhana. Pada zaman Rasulullah SAW itu ke kota Mekah, yang ada pada saat itu kayu atau batang kurma yang tumbuh di kota Madinah. Batangnya dibuat tiang untuk Masjid Nabawi yang dinamakan sekarang Masjid Nabawi. Dan yang kedua, daunnya dijadikan atap untuk Masjid Nabawi. Bagus pertanyaan. Ada lagi yang bertanya, nak? Silakan. Udah? Berarti anak-anak Umi udah mengerti. Sudah Umi. Di sini Umi, sebelum Umi menutup, kalian itu harus rajin belajar di rumah dan mengulang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan yang kedua, Umi akan memberikan tugas kepada anak Umi untuk minggu depan, yaitu PR. Kamu lihat nanti di buku halaman 120 ya anak Umi. Apabila di situ ada pertanyaan yang kamu tidak mengerti, kamu bisa atau boleh bertanya kepada kedua orang tuamu yang ada di rumah. Di sini Umi, sebelum kita menutupnya, baiklah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita.
ini adalah generasi agama, bangsa, dan Negara. Jadi Umi mohon atau kita sama-sama berdoa kepada Allah, anak-anak Umi yang baik, yang cantik, yang soleh dan soleha kelak akan menjadi anak yang berguna bagi orang tua, agama, nusa, dan Bangsa. Sampai di sini dulu pembelajaran Umi pada hari ini. Umi tutup